Korupsi di RSUD Wonosari setelah direktur divonis hukum, kini AS ditangkap polisi. Suarajogja.com mengabarkan. Tersangka AS 50 tahun diamankan atas kasus yang melibatkan dirinya saat menjadi pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Wonosari tahun 2015 yang lalu. Keterangan tersebut diungkap dalam konferensi pers perkembangan pengungkapan kasus korupsi di RSUD Wonosari Gunung Kidul pada Senin 6 Maret 2023. Vonis sudah kita limpahkan ke kejaksaan dan sekarang sudah vonis dan sedang menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan. Nah, untuk tersangka Aris ya, baru tanggal 20. Kasubdit 3 Tipikor menuturkan kasus yang menjerat tersangka AS sebenarnya kasus lama, yaitu tahun 2015. Tersangka lain yaitu mantan Direktur Utama RSUD Wonosari, II, sudah divonis 1,5 tahun penjara. Tersangka kasus korupsi RSUD Wonosari tahun 2015 tersebut ada 2, yakni II dan AS. Sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu yang lalu, namun pihak kejaksaan beberapa kali mengembalikan berkas penyelidikan terhadap AS sehingga belum disidangkan, ungkapnya. Namun pada tanggal 27 Februari 2023 yang lalu, kejaksaan menyatakan berkas perkara dari AS sudah lengkap, sehingga polisi langsung berupaya mengamankan tersangka AS. Kemudian pada hari Sabtu 3 Maret 2023, Polda DIY mengamankan AS di kediamannya. Atas perbuatannya, AS dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, tambah AKBP Verena. Sama-sama dengan saudara Aris, dengan saudara II, ya. Jadi intinya kan ada salah pembayaran terhadap uang jasa dokter laboratorium. Kemudian uang itu dikembalikan, tapi uang itu dikembalikan tidak dimasukkan ke kas negara, tapi hanya disimpan di kas RSUD. Kemudian sebagian dari uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka berdua. Pak, ya kita melengkapi petunjuk-petunjuk jaksa. Gitu. Mungkin ada kekurangan dari pemberkasan, ya kita lengkapi sesuai dengan kompetensi kami.